gimana Si Remi? anu, kata si Pingkam tadi cuma gara-gara sarapan aja. Enggak, itu bukan Lu itu. kabur. Konsepnya bukan itu. Gara-gara semalam ngebahas lagi masalah itu. Sebelumnya juga 2 hari yang lalu aku udah mau pergi. Tapi dia bilang, iya nanti aku ngomong. Yang bikin aku kesel itu, ya Sel, Mami respect kamu ngomong gitu. Lah, kok respect? Jadi aku bingung jadinya. Maksud bukan berarti aku pengen di nomor satuin, bukan ke situ loh maksud aku, bukan. Kalian jangan bilang aku di sini kompor. Kalian lihat aja room sebelah, dia lagi komal-komalan tadi bekas ngomongin aku. Apa salah aku buka suara di sini? Udah Tadi biarin. udah bilang cerai lagi dia, katanya mau cerai lagi. Udahlah katanya Nah, cerai aja, terus- udah sakit banget katanya. Nah, terus gitu. aku pergi ya, aku ngetesnya, aku kabur ya. Emang aku gak kuat pada dasar aku pengen kabur. Aku pengen tahu respon dia kayak gimana. Segampang itu kan langsung bilang cerai tanpa ada hubungin aku, tanya-tanya Iya, ke dia keluarga langsung aku. bilang cerai aja, katanya udah sakit. Tuh, orang mau tanya dulu ke keluarga aku di mana, Arya kemana ya nomornya yang gak aktif kok tiba-tiba keluar. Jangan langsung diponis cerai. Bagaimana kedepannya nanti aku sama dia pasti akan terulang kembali. Jadi kata-kata cerai dari mana asal mulanya kalau bukan dari mulut wanita? Wajar dong kalau laki-laki emosi. Makanya buat perempuan jangan selalu bener aja. Marah sedikit bilang cerai, marah sedikit bilang cerai. Lama-lama laki-laki muak loh. Bisa dicerain beneran, ntar kalau dicerain beneran nangis. Yang salah laki-laki, sakit hati katanya laki-laki semua sama, anggapannya begitu. Salah melulu laki-laki mah. Jadi gimana sih rumusnya? Yang rumah tangga pengalaman itu aku apa dia? Gitu. Aku udah nggak Tapi lo ngebahas. dibicarain baik-baik. Berubah dia. Introspeksi diri dulu gitu, tahan emosi, tahan perkataan, harus Nggak bisa. Bicarain baik-baik gitu Ya, lah. gitu. Tanpa dipikir panjang kalau ngobrol. Kalau mau apa ya udah kata dia cerai, langsung bikin status di sini caption, ya kan, cerai selamanya. Kemarin cerai permanen, ya kan. Terus cerai apa lagi? Cerai selamanya, data baru, chat bio. Cerai Kirain sesaat 9 kan. hari. Gak kuat, telepon aku suruh minta balik. Kenapa? Rasa-rasa pengen pala gue pengen gue jedotin aja. Kangen Bang. Stres lama-lama kok begini. Kalian nggak tahu ngalamin posisi aku kayak gimana. Iya sih, iya ngerti Karya ngerti. Aku tulus sama dia. Cuman dia aja begitu susah. Agak ada dewasanya orangnya. Sabar ya Katanya, Kak. udahlah aku cerai aja, udah sakit katanya, udah nggak mau balik Aku lagi nih. katanya gitu. Sejujurnya aku keberatan, ngegerunak hati aku. Masalah dia tinggal di tempat situ yang seharga 2,3 juta. Jujur, sehari. Sinyalnya jelek Kak. Aman gak jaringan aku? Enggak aman jaringannya. Aman. Jelek. Iya, ini sejujurnya aku sebenarnya keberatan kalau dia tuh tinggal di situ, ya, yang sehari 2,3 juta, tapi orangnya kan nggak bisa ngerti. Coba yang berisik mute apa lah, gue cipok loh. Itu kipas angin mana sih? Dan ngalahin apa kipas angin? Ngegeber. Jadi tuh aku tuh Sebenarnya begini. Arya, kalau kamu nikah sama orang biasa aja itu udah lebih dari cukup loh kamu. Segitu. Ya pasti cukup. Bahkan aku mah nih sekarang begini, kalau aku nikah sama orang biasa, aku kasih uang sehari 300.000, bisa istri aku ngedoain aku dari sini sampai maghrib. Bener Bang, bener. Ah, kalau aku menikah sama orang biasa, aku kasih uang belanja dapur doang 300.000, bisa dia ngedoain aku bangun subuh sampai maghrib aku didoain. Iya. Dia makanya nikahnya sama orang biasa Arya. Ya kalau aku udah bisa kebangun rumah lagi tuh. Bisa nabung. 300. Bisa nabung ya kita ya. Bisa kebangun rumah lagi. Sebenarnya aku bukan ngejelekin dia, bukan, tapi selalu aku dipojokin lagi, aku terus, ya kan, kayak Michelle nyenggol aku, sekali-sekali lah senggol, mantan yang dulu yang nggak tanggung jawab, buka suara, jangan aku terus yang diiniin, kayak dampaknya kayak aku jelek banget, ya udah ntar tinggal di ini aja doa, lu minta kopi, ada kopi nggak?
Maksudnya kalau aku nguji ke situ, makanya aku Bukan kompor, itu kan berdasarkan si Pinkam ngomongnya. Dia Nah, bilang Pinkam cerai ngomongnya aja, gitu. nggak mau balik lagi. Bukan Nah, masalah kompor. Kita ini betul, ngomong betul. apa yang si Makanya Pinkam sekarang ngomong. gini, Pinkan kan komal ngobrol sama orang. Nah orang tersebut ngomporin dia, udah kak jangan mau perempuan diinjak-injak harga diri, seolah-olah menggiring opini aku yang salah. Bener nggak? Benar. Itu aja sih. Ke situ kesimpulannya yang kompor siapa? Ya kan sebelum kita ngomong gini, kita juga tadi ngeliat labnya Pinkan kayak gimana. Dia ngomongnya kan merasa tertipu Iya. sama Arya katanya. Dia bilang merasa tertipu selama 3 tahun. Untuk apa aku manfaatin orang selama 3 tahun? Aku nggak mau rumah tanggaku berantakan. Bahkan dia punya anak 5 pun aku terima. Kemampunya aku. Coba kalau seandainya kalian pikir-pikir, ya sanggup nggak kalian kalau jadi laki-laki kita punya anak bawa anak sambung 5? Itu siapa sih berisik? Ini tuh apa di mute? Itu kipas anginnya. Ngegeber melulu, ngegeber kipas anginnya. Lu merek apa lu? Cosmos tak? Sanken. Aku menerima semuanya, walaupun aku nggak sepenuhnya, aku nggak bisa ngasih yang terbaik begini begitu, ya kan, tetap kewajiban aku adalah menafkahi sama dia. Nah sisanya, ayo kamu mau pakai. Aku nggak pernah gimana. Aku ngumpetin, iya, aku akui, aku salah ngumpetin di sini. Cuman ada rumusnya yang kalian nggak tahu. Aku yang ngerasain. Bukannya karena aku bohong, aku nyakitin dia ngumpetin duit, bukan ke situ tujuannya. Suatu saat aku susah sama dia, Tapi si Pinkam, Hah? Lalu aku nggak kebayar rumah. si Pinkam bilang katanya dia tahu. Dia padahal dia tahu loh Bukan sebenarnya. kamu tahu katanya. Iya padahal Iya, dia tahu. Iya iya benar. Orang tahu kok dia awal. Jadi sebenarnya dia tuh tahu. Bangun rumah juga dia tahu sebenarnya. Tahu katanya dari masang bata aja tahu, semua tahu. Oh iya. Iya. Terus apalagi yang dipermasalahin gitu aneh. Nah sekarang kalau Bilang bilang aku cerai ngomong, aku lagi bilang lemes. gampang itu. Iya. Apa aku harus nangis biar supaya aku dikasihani sama kalian? Begitu. Malah Nah, lucu. bisa aja kok jual kesedihan. Dangkalan doang lu pada. Kalau ngomong begitu salah, jadi bilang lemes lah, apalah. Hah? Lu kalau timpingkan nggak apa-apa. Ini gua mau klarifikasi karena dia juga komal ngomongin gua, terus gua harus diem aja. Iya. Padahal kurang gimana ya? Ntar kalau yang komal begini disangka kompor. Giran sebelah ngomongin aku nggak ada tuh. Iya kita dibilang kompor. Mentang-mentang dia nangis. Iya, aku akui aku orang kampung, ya. Untungnya aku nggak susah loh. Kalau aku susah, kalau aku miskin, bisa-bisa aku dibilang orang numpang hidup nikah sama dia. Sejujurnya aku buka. Untungnya aku nggak susah-susah banget aku. Orang mah capnya jelek aja loh nikah sama artis, pasti dibilang kaya lah, lebih kaya atau gimana lah, pasti dibilangnya begitu. Jelek aja tanggapan orang. Tapi apa? Aku tetap kerja. Bahkan aku disuruh mengkondo juga aku nggak mau. Harga diri laki-laki tetap kerja. Apapun itu, karena aku punya anak dan punya orang tua. Masa iya aku harus ngandelin? Kali kalau gua mau kondo, siapa yang bayarin mobil gua sehari 1 juta? Pak Jerono, sanggup lu si Pinkan bayarin mobil gua sehari 1 juta? Hah? Sanggup nggak? Terus gua harus mau Terus kondo kita tuh gitu. bukan kompor ya. Kita hanya dengerin curhatan karya aja. Jadi kita tuh bukan kompor. Kerja apa? Ngamen gua ngemis. Kerjaan gua pakai nanya lagi lu. Dan apa? Dia juga sama ngamen. Pakai nanya lagi kerjaan. Kerja mah nggak harus ke kantor, turut. Kerja mah nggak harus pakai nasi ke kantor, ke pabrik. Gua main TikTok juga joget-joget itu disawer sama orang, itu kerja. Monyong, bikin emosi gua. Yang penting halal, setiap pekerjaan yang itu halal berarti dia kerja, maupun entertain kek, mau apa kek. Otaknya pada kemana sih, bikin emosi.
Nyako. Alam lu gue mah heran. Hah? Sabar, sabar. Ya sekarang kalian gantiin ngomong tuh, gue pengen minum. Kalian ngomong Iya, apa? mereka tuh anggap kita tuh kompor. Kita tuh nggak jadi kompor di sini. Kita hanya dengerin curhatan Bang Arya. Iya kalau kompor mah kita udah gimana tahu kali ya. Kan kita cuman ngomong kita lihat gitu. Cuman denger aja. Denger Bang Arya ngomong. Aku tuh sebenarnya siapa sih nggak mau gagal rumah tangga teman-teman? Aku tuh malu karena Iya, aku benar. gagal. Aku gagal itu gara-gara ekonomi, covid, dulunya. Ya, aku terpuruk, aku bangkit, aku sendiri ngeduda 5 tahun, sampai singkong gua bekarat, rumah gua pada tebal-tebal, no anak gua pada kamar mandi, no. Papa, setiap mandi gua pakai sabun, papa, nggak ada ibunya di kamar mandi dong gua selama ngeduda 5 hari. Parah. Ya di mana-mana juga kalau manusia mah kalau belum senasib mah nggak bakal paham Arya. Saya belum pernah merasakan itu. Aku belum pernah merasakan, beda kalau aku kan udah ngerasain. Sebenarnya Sama si Arya juga. ada unek-unek yang aku pengen omong sama dia, tapi kan kayaknya nggak mungkin diikutin unek-unek aku gitu. Kayak aku ngomongnya sama dia nih ya tentang ini. Ada rumah satu di Sepatan, ya. Oke kalian dengerin ya, rekod ya. Ada rumah satu di Sepatan yang sebulan 3 juta itu tingkat. Dan selama mau 3 tahun itu nggak ditempatin, cuma naruh marah. Nih aku jujur sama bekas dulu ya. Maksud aku, daripada kamu nyewa di situ 2,3 juta harganya mahal dan kamu pusing ngejar uang itu, bangun tidur kamu harus 2,3 juta keluar sehari. Mendingan kamu pakai tuh yang di Sepatan yang 3 juta gede itu, pakai pabrik donat buat karyawan di situ tuh. Donatnya tuh bikin di situ, masak di situ. Nanti jualnya di apartemen. Biar irit. Kan jualan mah cuma bawa aja sampelnya. Itu 3 juta lu setiap bulan bayar. Kalau kamu pengen ngontrol, kamu bisa tinggal di Sepatan. Nih rumah aku. Kamu bisa tinggal di situ. Nah, dari duit 2,3 juta yang tadinya kamu keluar, kamu kumpulin, tabungin buat apa? Buat usaha yang lainnya. Buat bayar sekolah, nanti kamu daftarin anakmu. Ya. Tuh, nih rumah aku. Aku tahu emang aku orang kampung. Cuman ya kalau kamu iseng ke sini nih, ini rumahku tuh. Aku bangunin buat apa? Buat dia juga kalau mau ke sini. Tuh udah ada AC, udah apa, udah tinggal enak, tinggal ke kamar. Nah, di situ kan ada rumah tuh di Imperial. Nanti aku kasih tahu deh. Nah, itu sebulan 2,7 juta. Dan itu nggak ditempatin rumah itu. Maksud aku, pegawai donat itu taruh aja di Sepatan. Dia masak aja di Sepatan situ, nanti bawa aja sampelnya, jualan aja tuh. Di sini juga bisa jualan donat. Ntar aku bantuin jualan donat di sini. Ntar jualan apa? Ntar kita sewa rumah yang 1 bulan, yang sebulanan aja yang murah bayarnya. Jadi nggak usah harian. Kalau kita kejar harian, pusing, stres nantinya. Iya. Nanti kalau dia stres kemana? Ke aku. Aku cuek sedikit, dia pusing gimana? Kalian taunya apa? Taunya kalian aku aja nyakitin, aku yang jahat. Tujuan aku bukan karena bukan sih. jahat, bukan. Teman-teman, tuh ada tuh pabrik donat aja buka kan, jualan makan online ini kan. Mau masaknya di kolong jembatan kek, mau masaknya di kolong jembatan, mau di atas pohon, masak tetap jualannya mah pakai keranjang mayat apa? Keranjang kuning. Jualannya mah. Iya, yang penting kan ada orderan masuk ya dibuatin. Nanti di Jadi manfaatin aja itu yang itu sewa di Sepatan itu. Lebih baik manfaatin aja. sayang nggak dipakai, kakak, makasih. Iya, benar. Donatnya mahal katanya. Daripada ngeblok aja gitu kan. Iya, mending dimanfaatin aja biar itu berkah juga dipakai Kamu usaha.
Gitu. Nanti kamu di sini sambil ngontrol juga, bisa PK juga di Sepatan, bisa ngamen juga di sini. Toh anak-anak juga belum mau didaftarin sekolah juga, tinggal masih nunggu. Jadi duit yang 2,3 juta keluar, tabungin yang seharinya kamu keluar 2,3 juta, itu kamu sisihkan buat diputar lagi uangnya. Buat modal apa? Jadi kamu kalau kamu Pinkan mau di sini di Sepatan ya, terus yang 2,3 juta kamu anggaplah kamu tuh nyewa kolam renang di sini, harus pastiin tuh 2,3 juta. Nah duitnya itu kamu modalin, itu sehari loh. Aku Iya, bukan benar. aku Jadi bukan diputer meremehkan dia. daripada bayar buat kontrakan. Iya, bukan aku meremehkan dia nggak mampu, tapi aku kasihan ngelihat dia capek kerjanya, nggak napas. Dia harus kerja terus, harus kerja nggak ada jeda, gitu loh. Biar dia juga napas, suatu saat dia sakit, nggak enak badan, panas dingin, meriangin. Hah? Siapa yang bantu? Apakah anaknya yang gede, 2 orang itu? Atau anak-anak yang 3 yang kecil itu yang peduli? Nggak mungkin, pasti aku, suaminya garda terdepan. Aku begini dibilang bawel. Kalian nggak tahu, kau nikah aja deh sama Pinkan deh. Yang bilang begitu, kau nikah sama Pinkan, rasakan tuh sehari 2 hari atau sebulan. Ya, biar kau tahu. Biar kau Karena tahu. belum senasib aja, makanya nggak ngerti. Tapi kalau udah senasib mah tahu, ngerti juga. Karena belum ngerasain, belum senasib. Orang ngomong kayak Ini gitu. bener mah. sih yang Arya ngomong itu bener semua, maksudnya daripada itu uang buat nyewa rumah mendingan ditabung pakai yang ada dulu rumah ya gitu kan maksudnya. Iya, yang di Sepatan yang sewa itu kan. Tinggal ke mall mah. Iya maksudnya itu gitu. Tapi kalau mau ke mall, Iya maksudnya gitu, daripada buat sewa kan mendingan ditabung pakai dulu rumah yang udah ada gitu. sejujur aku tuh Tapi apa ya? susah juga ya pemikiran si Pinkan. Iya. Orang dia dikit-dikit Itu yang cerai, salah- dikit-dikit salah minta aja. cerai, salah sedikit minta cerai. Ada prinsip. Kabur aja tadi langsung minta cerai, katanya nggak usah balik lagi. Ya gimana mikiran kayak gitu? Nggak panjang pikirnya. Aku jahat apa sih? Selalu dibilangnya jahat aja. Ya, apanya yang aku jahat? Udah nggak sejalan sih, susah, beda prinsip. Udah nggak sepemikiran, susah. Seharusnya sih kalau misalkan dia punya pola pikir panjang ya gitu, mending daripada kan kita sewa rumah kayak gitu berjuta-juta sehari, mending rumah yang di Sepatan itu dia kontrak, Iya. dikontrak dipakai buat usaha donat. Ya. Yang buat sewa rumah 3 Ya juta masalahnya itu si Pinkan mending itu dipakai kan buat selalu modal nggak aja. nyambung. Kalau ngomong sama si Arya nggak nyambung jawabannya. Sengklek. Iya jadi beda pendapat. Kita berpikir Iya. yang real aja. Kan setiap orang beda-beda prinsip. Bukan karena aku nyombongin diri ya, maaf ya penonton ya. Aku bisa dapetin yang lebih muda, yang nggak punya anak, bisa. Ku dapetin, ku pacarin sama aku. Karena aku mah laki-laki, jam terbangnya tinggi, panjang. Laki-laki mah, yang penting mah banyak duit. Muka aku nggak jelek-jelek amat kayak Larry Minho segini mah. Saluran. Tapi nggak ke situ. Mending kata aku mau ngomongin lagi baik-baik aja. Udah diomongin baik-baik Bang Rea. Susah diomongin. Susah orang nggak nyambung Iya, ya. gitu jawabannya. Karena nggak sejalan. Aku nikah sama orang biasa, aku kasih sehari 300.000. Atau aku didoain dari subuh sampai maghrib sama bini di rumah. Nggak sampai subuh lagi didoainnya. Sampai Subuh ke Isya. subuh. Didoain. Apapun yang dikasih kita syukurin, walaupun itu laki itu dikasih itu besar, syukurin aja dengan bersyukur suami akan nambah. Aku bisa. Tapi Arya udah jatuh talak belum sama Pinkan? Udah ngomong belum? Seingat aku ya, pertama kali aku bilang cerai itu kemarin.
Lebihnya yang dulu waktu di Singapura, aku nggak pernah bilang cerai, dia aja ya yang ngomong. Tapi aku diem aja gitu. Cuma itu doang aku. Yang kemarin tuh, terus aku balik itu sekali doang aku. Karena baru apa? kemarin Karena yang emosi, sampai dianya begitu melulu. yang sampai diundang itu. Iya, itu doang aku pertama. Tapi aku nggak pernah ngomong talak 3 lah, 4 lah, 5, 10. Nggak pernah aku ngomong kayak begitu. Dia bilang, udah kita cerai aja. Terserah kalau kamu mau cerai, cerai aja. Udah begitu doang aku juga. Ada emosi, begitu doang aku ngomong. Beda halnya dengan nama mantanku dulu. Kalau mantanku dulu, aku bener-bener dikumpulin, lalu aku ceraikan kamu talak 3. Itu sama mantan istriku dulu yang pertama. Itu bener aku. Makanya sampai sekarang aku nggak balik. Itu kan nikahnya resmi juga, Ria. Kalau yang dulu Saking sakit hatinya dulu pernah aku ngucap talak 3 dulu. Ini mah aku nggak pernah aku bilang talak 3. Aku juga tahu, paham. Jadi suatu saat ada jodoh, dia nggak nikah lagi sama orang, aku juga nggak nikah lagi sama orang, tinggal nikah lagi aja diulang, begitu kan? Bener nggak sih, Ropiko? iya. Benar, Cice. Terus ada niat untuk memperbaiki diri nggak? Balikan Pokoknya lagi. aku sendiri dulu dah. Aku mau ngasih maaf, aku ngasih ini dulu, pelajaran dulu dah, ibaratnya introspeksi lah gitu. Ya, sama-sama introspeksi diri Aja gitu. dulu dah. Tadi bilang begini aku pelin-pelan. Serba salah gue mah. Kalau aku rotin. Udah jedotin. Sabar. Kalau duda mah harus cool, jangan marah-marah depan kamera. Iya janda. Janda lu ya, janda ya. Ye, punya laki 4 dong. Buset. Gua lebih parah lu berarti. Bang, nanti saya tap ya. Ya. Abang kirim aja rekeningnya. Besok ini masih kan? Ya udah, ntar setengah-setengah, besok ini lagi. Area pelin-pelan. Aku tuh sebenarnya bukan ngikutin kata netizen, enggak. Ini aku yang tahu sendiri gitu loh. Aku yang ini sendiri. Jadi kalau seandainya aku ngikutin netizen, emang rumah tangga kita disetir sama netizen, rezekimu udah ada yang ngatur, gitu kan. Cuman ini lagi aku, di hati aku sendiri sekarang, aku lagi mengikuti kata hati aku. Bukan kata kalian, nggak ngaruh buat aku. Lu lihat badan gua sampai kurus kering begini. Dulu gua ganteng lu kayak si Rohit. Tahu nggak lu? Keripik Rosan. Tahu nggak lu? Keripik Rosan. Film India. Badan gua dulu kayak begitu. Tahu, kenalnya Ria udah kurus krempeng. Deh. Tinggal tengkorak itu loh mau kamu. Makanya kemarin gue udah ganteng, niat badan gue mau gue gedein, tiba-tiba dia ngebel gue suruh balik lagi, gue gak tega, kasihan, akhirnya gue meluncur ke sono. Air angsek-angsekan gue. Udah kangen aja. Udah berapa hari? Diem lu, Ropiko lah. Sampai disepil itu salep-salepnya juga disepil. Tapi gua kenal Ari Ini dari salep serabi. semenjak di akun pertama tau. Hah? Iya, tapi gua kenal Arya dari akun pertama, dari dia jelek hitam banget. Gua tahu dia. Di para jasa. Pepanasan kali lu. Lagi pepanasan lu ngeliatnya gua lagi jelek. Terus dia jemput pacarnya depan pabrik, tahu gua ngikutin dia terus. Oh itu dulu aku patah hati, itu aku dibohongin. Iya, pas jelek-jeleknya ya. Iya, sedang dia nggak usah diomong juga kali sedang jelek-jeleknya. Berarti ini fans berat si Arya ya.
Iya, tapi gue nggak pernah ditolak sama dia, najis. Atau mana tahu yang Makanya sekarang callback dari akun 1 nyampe 20 nih gue ikutin lu mulu. iya bacot nih gue follow. Walaupun 100 juga tetap diikutin ya akunnya. Iya. Tenang aja. Pandang Ya. aku sih dia itu. Soalnya ngehibur. Iya lucu kalau ngeliat lab dia suka ngakak sendiri sambil makan juga ngakak-ngakak aja. Ya kita mah biasa ibu-ibu komplek korban Iya. dicuekin sama laki. Iya. Udah jangan galau-galau, udah mendingan joget-joget lagi. Aku mah tadi aku sempat nonton live dia nangis-nangis lagi komal-komal Iya. gitu kan. Aku bilang naik, udahlah gak usah ngomong sama aku. Terus penonton juga jangan suka kompor-kompor. Aku mau ngomong tapi nggak dinaikin aku sama dia. Ya kan, aku komen gitu. Terus ada yang bilang kayak, udah kan tadi laki-laki gini-gini. Ada yang bilang, laki-laki mah begitu kalau diuber-uber belagu. Terus aja, salah terus. Laki-laki mah mau gimana juga. Udah percaya aja kalau masih jodoh mah pasti balik lagi ya. Karena saling introspeksi diri aja. Badan udah janji sama aku, jangan bilang-bilang cerai, ya kan? Ibaratnya baru 30 detik aja, udah langsung ngumumin, aku handphoneku nggak aktif, aku kesempatan. Nah sekarang aku tanya sama kalian ya yang waras, dengerin yang waras, ya. Terus kalau suami kalian nggak aktif, tiba-tiba nggak ada di rumah di bel susah, terus apa kalian gegemboran ke tetangga? Aku udah cerai sama suami, dia nggak aktif, kabur. Terus Di bawah janda bodoh. cerai permanen, tiba-tiba lakinya datang ke rumah. Harus begitu kalian. Kalian ngomong lagi dah. Ini pusing aku, baik ngomongnya. Justru kalau orang terlalu sayang, jangan gini nih ya. Aku kasih tahu sama kalian. Kalian tahu pasir nggak kalau digenggam di tangan? Tahu kan? Lama-lama dia akan surut loh. Kalau kita genggam, kalau kita kekang, kita gini, laki-laki nggak bisa kayak begitu. Beda sama perempuan. Laki-laki mah simpel, selama dia nggak kemana-mana, dia keluar tiba-tiba dia pulang ke rumah, itu tandanya dia udah sayang sama istri, nggak usah kemana-mana. Apa mas? Oh iya. Rokoknya rokok ini. Miyako, aduh, lu mau nggak Marlboro, gua nggak ngisep Marlboro. Ini, ya tapi nggak apa-apa lah, bisa payah lah. Nih, Mac, makasih Mac rokoknya ya. Ada yang mau kalian ngomong? Ada yang mau ngomong nggak? Senyumin aja bang. Hai Pita. Udah kalau kalian mau ngomong nggak apa-apa gantian. Cuma mau bilang aja semangat. Iya, udah begitu aja lah aku lah. Nanti juga kalau jodoh pasti kembali lagi. Masih jodoh mah pasti ada jalannya kok. Iya, nanti juga. Kalau galau mah wajar lah. Galau ya sekarang mah introspeksi diri masing-masing aja dulu. Maksudnya jangan terlalu di sana ngejelekin, di sini ngejelekin, jangan. Biasa aja gitu. Ya bagaimana mau ini orang dia hanya ngomong melulu. Iya sih. Udah sekarang mah Aryanya udah diem, biarin aja. Sekarang kan kita juga istilahnya netizen yang lihat sendiri siapa yang benar siapa yang enggak. Udah sekarang mah jangan banyak omong, yang penting kita udah ngungkapin semua isi hati kita gitu. Jadi kalau walaupun ini laki mah salah aja, mau benar mau enggak tetap salah gitu. Ngerti nggak Cice? Iya Ci.
Tuh rambut beresin biar ganteng. Jangan diberantakin, mentang-mentang lagi galau rambut diberantak-berantakin. Mandi lagi aku. Terus Belum mandi ya? ya kalau mereka gitu kan. Bujuk dulu lah Kapinkan. Bang Arya, bujuk dulu Kapinkan lagi nangis tuh. Biarin aja lah. Bujuk dulu. Kalau nge-live ya aku nggak boleh nge-live sama siapa gitu kan, harus diatur begini begitu. Maksud aku gini aja sih, ya kamu mah bebas aja, kamu mau nge-live sama siapa kek, mau cowok kek, sama siapa aja selagi itu live-nya wajar. Ya udah, yang penting kamu tugasnya keluar gitu, nggak ada kayak gimana gitu. Nih si Melati nih, si Monyong nih, si Tonggos giginya nih ya. Nih aku kasih tahu nih ya, yang giginya offset, yang pakai filter nggak ketolongan. Ini aku komen nih. Ini dia pro nih. Ya aduh, kagak dibisukan lagi orang, nggak bisa disematin nih. Ini namanya Melati nih. Ya. Apa lu Melati lu, Tonggos? Bacot. Ya. Biarin aku menjeblak-jeblakin sengaja. Dia ngatain Sultan orang pakai filter, dihujat temannya. Udah lu yang pakai filter kagak ketolongan. Jangan sampai gua ngegibah ya. Mulut gua toto sendiri kayak mama lu. Gua kalau udah nyinyir lo. Hah? Musuh gua itu dia tuh. Ini pro kesono rombongannya no. Hah, ngapain lu komen kesini? Lu gua blokir sama gua lu. Si lagi. Udah jangan marah-marah. Gigi lu turusin tuh, jangan pakai nyawer. Benerin tuh, yang mengsong tuh, yang gak rata. Gerinda no. Kalau pakai Biasanya kalau cewek nangis tuh pengen dibujuk, pengen dipeluk. Biasanya gitu sih Bang Arya. Pengen dipeluk-peluk, dimanja, disamperin. tahu lah, aku mau sendiri dulu lah, gimana nanti lah. Dia mau. Ya, Iya nggak sih, apa-apa kalau dia mau. dinginin aja dulu pikirannya. Mau aja, tinggal aku main kalau mau udahan tuh di rumah kolam berenang, udahan lah kalau bisa lah, nggak usah sewa lagi di situ. Udah karyawan donat di situ tuh, di Imperial tuh, kan dagang donatnya di Sepatan, udah kalau mau. Dagang apa di situ tuh? Udah selama 6 bulan kek, atau berapa lah. Gantian, jangan aku di BSD melulu, capek gua bolak-balik di BSD melulu lah. Balik bolak-balik. Jahan. Sebenarnya Jihan mah nggak terlalu gimana. Dia mah kayak gini, malas balik atau gimana, aku juga nggak tahu lah. Biasa kalau dipikir-pikir imbang lah. Si Michelle juga nggak suka sama aku dari awal. Mungkin kalau Jihan nggak suka dari awal, dia akan ngomong. Mungkin Jihan mah dari awal suka, mungkin pertengah-tengahan. Ada yang dia nggak suka. Kalau Michelle kan to the point aja kok, waktu di lab kan ngomong kalau dia itu nggak suka dari awal sama aku. Itu udah jelas. Kalau aku nggak labrak, tetap kan aku milih dia walaupun anaknya nggak suka sama aku. Makanya kenapa aku bilang selalu mengutamakan istri ketimbang anak. Walaupun Michelle nggak suka, tapi aku labrakan dari awal, tetap aku selonong, malah aku bikin dia tuh suka sama aku. Malah aku bikin dia tuh nggak benci sama aku. Aku persatukan sama aku. Ya kan? Tapi aku nggak mikir ke situ. Kenapa aku bilang kalian jangan salah paham? Aku bilang begini, nih contohnya gini, aku ini menikah dengan sama-sama bawa anak, bukan karena aku ini cemburu dengan anak-anaknya sebagai seperti aku di nomor 2-kan. Aku cuma dianggap sebagai ayah, gitu aja. Kalau seandainya mereka ada yang nggak enak, aku bisa nasehatin, bisa omelin dengan kata-kata yang enak, belain aku. Ngerti gak sih maksud aku? Supaya aku dihargai jadi bapak sambung. Itu doang aku mah. Jadi aku pengen dihargai, bukan karena aku pengen di nomor 1, kan bukan. Kalau kita nurutin kemauan anak, ya akan hancur anak. Percaya deh sama aku. Apapun kita bela-belain buat anak, betul. Tapi kita tahu. Nih kita belain untuk anak itu apakah kita menyusahin kita, nggak gitu. Anak kecil itu tuh nggak akan tahu. Mereka taunya itu seneng ya mamanya ada duit, kalau nggak ada dia ngerti nggak
kita punya rem itu doang, bukan berarti aku ini minta di nomor satu kan. Makanya tadi ada yang komen sama aku di Komal, cari suami yang gak cemburuan sama anak, gini di nomor satu kan. Lu tahu apa? Kayak aku nggak pernah nomor satu kan Jihan. Enggak, aku mah tetap istri aku nomor satuin karena Jihan mah sayangin sewajarnya. Sewajarnya keperluan dia. Yang membutuhkan apa? Sekolah, uang jajan gitu. Jangan terlalu dilebih-lebihin dan dimanjain. Suatu saat si Jihan udah besar, dia bakal pergi kok ninggalin aku. Jadi di sini siapa yang nemenin aku kelak tua nanti? Istriku kan. Aku sakit ke siapa aku? Ke istriku minta tolong. Istri. Aku Iya, ke Jihan. benar. Gitu loh. Kalian harus pahamin itu. Bukan berarti aku ini cemburu. Gak usah satu-satu jalan kemarin aku ngomong begini, masuk ke rumah ya, nggak ada kunci. Anak-anaknya posisi selonong aja masuk ke rumah. Kalau aku nggak pakai baju, aku pernah ngomong, nggak pernah. Tapi maksudku ngomong lah Pingkan gitu, Ping. Anakmu tuh kalau masuk, nih Jihan aja kalau masuk ke kamar ketok-ketok dulu, Papa. Maksudku begitulah. Ini kan kamar kita. Jadi jangan selonong. Kalau kamu sama aku nggak pakai baju gimana? Kamu kasih tahu attitude. Kamu tuh kalau masuk ketok-ketok dulu, jangan langsung masuk selonong diomong. Pernah kan kejadian kayak gitu? Jadi pahami itu. Nanti kalau aku yang ngomong, sangkanya aku yang dia tersinggung sama aku, nggak terima anaknya dinasehatin gitu, nanti ujungnya ribut gara-gara anak. Itu nggak ada kuncinya Kak kemarin di rumah kolam berenang. Pernah aku bilang gitu tuh, bilangin anak-anak kalau masuk ketok-ketok dulu, ajarin gini-gini. Dia cuma jawab apa? Ya kan nggak ada kamu ini, kamu nggak telanjang ini di situ, malah ke situ. Bukan aku dibelain. Aku kan ngajarin yang benar. Ketok-ketok dulu, walaupun justru makanya aku bilang sama dia, ya namanya anak-anak, dia kan orang lemah, dia nggak ngerti apa-apa ya namanya anak. Justru dari anak-anak inilah kita ajarin, biar supaya dewasanya dia mengerti. Itu loh, Ping. Keret. Bon lah. Sing. Kucing di blender, kasih sedotan, taruhin coklat. Lu isep tuh sama lu, sama penonton lah yang ketawa. Udah kalian gantian ngomong, jangan gua melulu lagi, lu lagi. Gua melulu yang ngomong. Jauh, suaranya jauh. Kalian gantian ngomong. Ya ngomong apa kita? Kan kita cuma jadi pendengar. Nanti bilang kompor. Iya. Ntar kita ngomong, kita dibilang kompor katanya gitu. Gak ada suaranya. Iya, kalau malam jangan sampai anak-anak sampai tidur malam. Aku suka kalau aku ngomong disangkanya aku marah-marah, disangkanya aku yang galak, aku yang jahat. Kadang aku bingung. Di situ kadang suka pusing akunya, stres sendiri. Ntar aku dibilang sangkanya ntar gimana, serba sapa, dan aku nggak pernah, aku mah kecil suaranya ya. Aman. Ya. Tapi udah diomongin berdua gitu. Udah diomongin semua Ya, ini. sering aku omongin, kalau aku nggak. Sekarang gini, udah sering aku omongin, cuman dia itu orangnya lemah sama anak. Lemah gitu, ngerti gak sih? Iya, namanya cewek pasti berat sama anak ya. Dia kali ke Arya sayang, ke anak juga sayang, jadi dia serba salah. Cuman anaknya lagi nggak suka sama Arya, bingungnya gitu.
Iya, ini konsepnya gini loh. Maksud aku dia tuh tegas gitu, kayak nih apa ini udah tegas gimana supaya itu gitu loh maksud aku. Jadi aku tuh cuman makanya kenapa anak aku tuh aku pencalin supaya apa? Ya, emang pertama awalnya dia pengen deket dulu sama mamahnya gitu kan. Nih, gini ya, aku kasih saran sama kalian. Kalau kalian janda anak satu atau anak dua, lalu kalian menikah dengan seorang duda yang bawa anak, komitmen. Komitmennya gini, nih maaf ya, aku bawa kamu punya anak dan anak kamu ikut aku. Suatu saat nanti anak kamu ada yang melanggar atau nakal atau melakukan sesuatu yang harus kita nasehatin. Tolong kalau aku bicara gini belain aku ya. Gitu. Nanti anakku juga begitu. Kalau dia salah, kamu omelin, aku belain kamu. Yang penting bener. Nggak ada main fisik gitu ya. Untungnya mukul apa. Nah itu lain cerita. Kalau mulut doang, benerin. Supaya apa? Supaya nanti mama tirinya dihargai sama anakku. Dan aku juga ayah sambung tadi dihargai sama anaknya. Karena dibela. Dan itu jangan baper. Tuh, kalau mau begitu rumah tangga mah baru bisa ngerti kita sama-sama bawa anak. Soalnya berat, nikah sama-sama bawa anak itu berat loh. Mau ngomong kita takut tersinggung. Dia nanti aku bisa kasar ada bapaknya, dia ngadu nanti sama bapaknya. Ribet. Ribetnya ke situ. Ya itu komitmen. Dibela Arya gitu, tuh bener tuh. Jadi tuh dengerin tuh Dedi tuh ngomong tuh, kamu harus nurut dong apa kata Dedi. Yang penting aku tujuannya baik ngomongnya, dibela gitu. Jadi nanti dia menghargai, nggak ngelawan nantinya, nggak nyeleneh. Begitupun Jihan kalau emang nakal diomelin sama Pingkan, aku omelin. Jihan juga, malah aku benerin supaya nanti Jihan menghormati mamihnya. Gitu, jangan kita diemin. Seolah-olah tadi ada pembelaan. Gue mah marah juga, nggak didengar sama Dedi, gue mah dibelain ya sama Mami. Mau salah kayak mau bener, tuh jatuhnya ke situ. Makanya aku mah lebih banyak diam. Kalau dia mau apa, kayak mau ribut, kayak mau apa, malam nggak tidur, kemalaman Iya sih begadang. salah kalau misalkan kayak gitu jawabannya. Terus kalau ketok-ketok masuk ke rumah, selonong aja masuk. Kalau aku nggak pakai baju, abis angsekan tiba-tiba aku ngejeldak, tepar, selimutnya kebuka, burungnya begini-begini, kerangnya begini-begini. Kan diomong dulu kan, ketok-ketok dulu, Mam, boleh masuk nggak? Lagi ngapain? Walaupun emang nggak ada kuncinya. Gitu dulu, ajarkan. Kan nggak ada kuncinya kak di rumah Ono. Aku tuh salah. Ntar kalau aku ngomong begitu, nggak di ini. Dia emang ngomong mah gampang. Ntar kalau udah dia ngomong prakteknya susah dia. Aulah, capek lah, akulah. Yang jujur aja, Jihan kalau tiduran di waktu main nih di aku, dia tiduran di kamar aku, kamar Pingkan, aku omelin loh, kamu jangan tiduran di sini, nggak baik, kamu di luar, ini kamar orang tua. Aku ajarin begitu aku mah. Anak aku boleh ditanya, demi Allah aku sering begitu, nggak usah tiduran di sini, ini kamar orang tua, nggak boleh. Makanya kenapa aku nggak pernah mau di kamar sama anak-anak, takutnya ntar nimbul fitnah. Nggak pernah aku tuh main ke dalam kamar anak-anak berduaan, apalagi dia anaknya cewek. Nggak pernah aku mah. Kenapa? Karena aku menjaga kontak fisik. Baikot aja gua. Nggak peduli, gua mah mau masuk TV mau kagak. Gua mah emang kerjaan gua di lab. Gak masuk TV juga gua sehari udah dapat. Berapa tuh? WD gua tuh ngendak tuh tadi tuh. Berapa tuh? 24 juta tuh. Nggak di TV juga gua nggak ngaruh. Ini bukan tentang masalah TV. Emang gua main film. Baikot. Ngapain gua? Dari dulu juga gua nyari duitnya di lab. Pusing kepala gua jadinya.
Nih saldo gua ngendak nih. Ada nambah lagi tuh tadi sama yang tadi, nggak bisa diambil. Cuma ngambilnya tuh 1,5 1,5. Tunggu bulan Mei baru bisa ambil semua. Sekarang Mei, akhir Mei maksudnya torek. Emang nggak bisa. Hai, netizen Jadi salah. banget ya. Netizen itu Kenapa jadi emosi? banget loh. Jadi salah. Gua baru mau ngomong udah penduluan yang komen. Dia tahu sekarang ada yang komen begini ya di dia. Ayo Kapinggan semangat, Kapinggan mah cantik, pasti banyak yang mau. Iya, banyak yang mau, tapi yang betah bisa nggak? Yang mau banyak, tapi bisa nggak dia betah? Nyaman, itu mengerti. Kalau mau mah gampang. Sabar. Kalau ngomong saya enak jidat dia. Ya. Kalian nggak pada ngapa, nggak kemana-mana. Dia masih nge-live aja. Lagi komal-komal. Ini pas itu udah berhenti sih. Tadi aku komal juga karena aku berani, dianya ikut komal ya udah aku juga ikut. Aku mah tergantung ikut, udah Aku mah Juga ada ibu-ibu yang naik terus bilang jangan nangis. Harga diri. Ya, aku udah ngaruh. Aku tuh kemarin di Rumpi itu pengennya gini, udah aku butuh waktu. Kita pelan-pelan aja, dicoba gini-gini. Aku nggak mau ngomong di Rumpi itu langsung balik kesana kayak gini gitu. Aku ya udah kita baikan aja, kita jalanin pelan-pelan gitu kan. Jadi kalau aku bilang gitu nih ada ribut aku di TV, yakin sih aku kalau emang deal aku bilang kemarin nggak balik dia bakalan berantem di TV di Rumpi. Cuman aku ngalah aja ya udah deh, gue bilang gitu kita coba gitu kan. Aku juga nggak semuanya salah, aku juga nggak semuanya bener, sama introspeksi. Ah kalian kayak nggak pernah rumah tangga aja, setan lah. Kalian nggak pernah rumah tangga, putus nyambung aja. Lu juga sama lu nonton, lu sering putus nyambung lu. Kalau ketemu ya kangen lu langsung 3 ronde kalau udah ketemu gara-gara putus nyambung. Ya, berak mau di kebon nah. Cuman lu mah nggak kelihatan aja di lab. Udah aku pulang dulu mas ke rumah orang tua. Tahu berapa hari, 3 hari diteleponin datang ngangsak lagi. Enak. Begitu sering lu juga semua. Enggak. Yalah, nggak ada rumah tangga kagak ada ributnya. Pasti ada ributnya lah. Kita ngambek lah, berapa minggu lah. Tapi enak ya abis berantem langsung ngangsek enak ya. Gurih sih emang gurih. Diam lu ya. Lu jangan gua tipu pakai ini lu ya. Nih, gua pakai rokok lu. Ah, bacot. Sing kepala gua. Kerangnya jadi gurih, singkongnya jadi pulen. Banyak perbedaannya ya. Sebulan beda lagi tuh rasa gurihnya jadi peletak.
Jadi muak. Udah sebulan lah. Bacot. Udah, aku mau mandi dulu ya. Aku belum mandi soalnya. Udah, nanti aku lanjut lagi lab. Iya, iya. Datang pas ini. Iya bang, Tinggal di Sepatang. Makasih ya. makasih. Ya. Makasih Dedi. Sehat-sehat bang. Kalau dia mau balik sama aku, jangan rumah lagi di kolam renang, bikin stres kepala gua. Ntar gua bilang gitu pelin-pelan, ntar gua bilang begitu pelin-pelan. Pasti gua dibilang pelin-pelan, nggak ada pendirian. Yang dulu 3 bulan. Ya kalau mau balikan bikin komitmen dulu aja, maunya gimana. Kalau dia setuju, tinggal di situ, coba gitu. Udah lah, aku mau sendiri dulu lah. Aku mau fokus. Ini mah belum kangen, ntar-ntaran baik. Kalau udah kangen mah, yo gas katanya. Diam lah, jangan mancing-mancing lagi luar. Kang Arya, ada yang komen nih Kak, tolong suruh Arya bawa pingkan ke psikolog. Malah gua yang di Yang diperiksa malah Arya ntar. Beneran ini ada yang komen gitu. Ntar yang diperiksa dua-duanya kak, bukannya Iya makanya. sama dia bacot. Kak Santi, hai. Sultan aku. Kak Santi itu sultan aku yang lama loh. Ya udah lah teman-teman, aku mau mandi dulu ya. Kak Santi, aku mandi dulu semuanya ya. Iya. Aku sambung lagi. Makasih bang. Ya, belum mandi aku.